Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabatku dimanapun berada, bersyukur kita semoga hari ini membahagiakan dan menggembirakan. Sebab doa akan dikabulkan pada saat kita dalam keadaan susah, dan sungguh kita diminta untuk memperbanyak doa dikala kita bergembira. Umumnya orang berdoa dikala susah dan lupa berdoa dikala senang. Padahal berdoa pada saat bergembira itulah yang amat berpahala. Baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dikutip oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam satu magnum opusnya, yaitu Tafsir Munir. Beliau menegaskan, barang siapa ingin doanya dikabulkan pada saat susah, hendaklah ia banyak berdoa dikala gembira. Itu artinya dikabulkannya doa dikala susah adalah pahala berdoa kita ketika seorang kaya, sehat, sukses dalam berdagang, dipromosikan jabatan, naik pangkat dan seterusnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan respon positif bagi orang yang mengingatnya di kala muda. Inilah yang disebut Allah Subhanahu wa taala sebagai Asy-Syakur, Maha berterima kasih kepada hambanya. Namun secara psikologis, Al-Quran menggambarkan tentang kondisi manusia ketika berduka dan berbahagia. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus surat ke-10 di ayat ke-12, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, dan berdiri. Itu artinya saat ditimpa penyakit dan kekurangan, mereka berdoa dengan beragam cara, baik itu berbaring, duduk, atau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut Al-Imam Asy-Syaikh An-Nawawi Tanar Al-Bantani, apabila mereka tertimpa bahaya, maka manusia merendahkan diri dan berdoa baik dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri secara serius dan bersungguh-sungguh. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bahaya yang menimpa tersebut segera dilenyapkan dan diganti dengan anugerahnya. Dalam bahasa Betawi disebut dengan buru-buru, cepetan dihilangkan dari kehidupannya. Keadaan batin manusia yang penuh mengundah dan kecemasan inilah tatkala ditimpa musibah dipertegas oleh Al-Quran di ayat yang lain. Allah tegaskan dalam surat Al-Fussilat surat ke-41 di ayat 51, apabila manusia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa. Yang dimaksud berdoa di sini adalah memperbanyak permintaannya. Inilah yang ditegaskan dalam tafsir Jalalain. Kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus, yaitu surat ke-10 di ayat 12, tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali melalui jalannya yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Padahal kita bisa melihat bahwa saat gembira manusia berdoa, tiada bahaya yang datang mendera. Inilah manusia yang menurut Imam Asy-Syaikh An-Nawawi Tanar Al-Bantani kerap berpaling dari syukur dan tidak ingat kepada bahaya yang datang.
manusia tidak lagi mau tahu nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah tidak pernah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umumnya manusia seperti ini bergaya hidup hedonistik dan konsumeristik. Maka pantas saja kalau Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka dalam surat Yunus surat ke-10 di ayat 12, begitulah orang-orang yang melampaui batas itu, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim atau tafsir Ibnu Katsir menegaskan tidak demikian orang yang mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayahnya. Itu artinya ini berbanding terbalik dari apa yang disampaikan Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Maka secara gradual dan ideal seorang mukmin tatkala berada dalam keadaan tertimpa bahaya atau bergembira, hendaklah tetap mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Hadid, yaitu surat ke-57 di ayat 23, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.